sejak umurnya 5 tahun, Gonzaga sudah dibiasakan masuk ke dalam camp-camp tentara. Disinilah Aloysius mendapati busuknya hidup para bangsawan guys. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk memperdalam iman daripada memperdalam wawasan kebangsawanannya. Untuk kemudian menarik diri dari lingkungan bangsawan dan bertekad untuk melepas gelar bangsawannya. Meskipun ia tahu bahwa itu sama dengan kehilangan harta warisannya. Sebagai anak bangsawan, tentu nggak mudah baginya untuk menjalani hidup religius guys. Frater Gonzaga sendiri sudah mencoba semuanya guys. Dari mengemis, mengangkut orang sekarat di jalan-jalan ke rumah sakit, memberi makan, sampai memandikan mereka loh guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 21 Juni. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Aloysius Gonzaga, pelindung orang muda Katolik. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal pada pertengahan abad ke-16 di Castiglione, Italia. Hiduplah seorang anak muda bernama Aloysius Gonzaga yang berasal dari keluarga bangsawan Italia. Ayahnya, Ferdinand, punya pengharapan besar kepadanya untuk menjadi seorang perwira militer yang sukses. Sehingga sejak umurnya 5 tahun, Gonzaga sudah dibiasakan masuk ke dalam camp-camp tentara. Ia belajar berbagai hal yang dilakukan para tentara, mulai dari menembak hingga berkata-kata kasar ala tentara. Keren juga ya, anak umur 5 tahun udah bisa menembak. Namun seiring berjalannya waktu, ia tumbuh sebagai anak kecil dengan tingkat kedewasaan mental di atas anak seumurannya guys. Aloysius perlahan sadar akan pentingnya hidup di dalam Tuhan. Dan ketika ia tahu bahwa kata-kata yang dulu pernah ia ucapkan itu adalah kata-kata yang sangat kasar, maka ia menjadi sangat menyesal. Aloysius pun mulai mengganti kata-kata kasarnya itu dengan mendaraskan mazmur setiap harinya loh. Melihat kedewasaan anaknya ini, sang ayah dengan penuh keyakinan menetapkan bahwa Aloysius ini layak untuk menjadi seorang ahli waris keluarga. Ferdinand pun membawa anak sulungnya itu ke istana untuk belajar tentang budaya para bangsawan. Ya, supaya kedepannya siaplah gantiin posisinya. Disinilah Aloysius mendapati busuknya hidup para bangsawan guys. Misalnya aja kayak gini guys. Kalau kita punya masalah, pasti kan kita usahain ngomong baik-baik ya. Paling kesel sebentar, terus udah lewat. Nah, kalau di lingkungan bangsawan saat itu, ada masalah sedikit, ya diam-diam aja. Tapi di belakang itu sikut-menyikutnya luar biasa. Iri sana-sini, bahkan gak jarang juga masalahnya diselesaikan pakai pisau atau racun. Ngeri ya. Melihat kekotoran ini semua, anak kelahiran 9 Maret 1568 itu kemudian menarik diri dari lingkungan bangsawan dan bertekad untuk melepas gelar bangsawannya, meskipun ia tahu bahwa itu sama dengan kehilangan harta warisannya. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk memperdalam iman daripada memperdalam wawasan kebangsawanannya. Oleh karena itu, ia sering membaca buku-buku tentang riwayat orang kudus dan karya-karya mereka. Salah satu buku yang ia baca menuliskan tentang kisah para misionaris Jesuit di tanah India. Dan entah mengapa ada timbul keinginan untuk turut menjadi seperti para misionaris tersebut dalam hatinya. Keinginan ini terus ia bawa dalam doa dan dengan bantuan bimbingan spiritual dari Santo Carolus Borromeus, akhirnya saat umurnya 16 tahun ia memutuskan untuk bergabung dengan serikat Yesuit. Tantangannya cuma satu guys, yaitu ayahnya sendiri. Ferdinand sangat menentang wacana dari ahli warisnya itu dan dengan berbagai cara berusaha untuk merontokkan niat Gonzaga menjadi seorang misionaris. Namun kalau Tuhan sudah memanggil, ya memang gak ada yang bisa melawan guys. Gonzaga tetap teguh dan ayahnya pun gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia resmi masuk novisiat Yesuit tanggal 25 November 1585. Sebagai anak bangsawan, tentu nggak mudah baginya untuk menjalani hidup religius guys. Ia harus bekerja keras, bekerja berat, dan hidup mandiri di dalam biara. Namun ia tidak pernah mengeluh. Malahan ia berkata seperti ini, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku masuk hidup religius agar dijadikan lurus kembali." Luar biasa kan?
Setelah menjalani masa novis, Frater Gonzaga kemudian menempuh studi di Kolose Roma dan dikenal sebagai mahasiswa yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Selain itu, ia juga memiliki 4 devosi utama guys. Antara lain, devosi kepada Sakramen Maha Kudus, devosi kepada Sengsara Kristus, devosi kepada Bunda Maria, dan devosi kepada para malaikat. Setelah 6 tahun hidup sebagai biarawan Jesuit, timbul suatu wabah dan kelaparan di Italia tahun 1591. Para frater Jesuit kemudian terjun langsung ke tengah umat untuk melayani mereka yang sakit. Beberapa ada yang mengumpulkan dana dengan cara mengemis dan yang lain merawat langsung orang yang sakit. Frater Gonzaga sendiri sudah mencoba semuanya guys. Dari mengemis, mengangkut orang sekarat di jalan-jalan ke rumah sakit, memberi makan, sampai memandikan mereka loh guys. Di sini jiwa pelayanannya benar-benar diuji karena ia harus berhadapan dengan darah, kotoran, dan bau-bau menyengat. Ya, dia tentu jijik ya, tapi rasa jijiknya itu bisa diatasi oleh karena belas kasihan guys. Hingga akhirnya ia pun terserang penyakit dari orang yang ia tolong. Sebenarnya ia sempat sembuh dari penyakit tersebut, namun kesehatannya nggak pernah kembali normal. Sehingga kondisinya terus-menerus memburuk sampai akhirnya ia wafat tanggal 21 Juni 1591 setelah menerima viatikum dari Santo Robertus Bellarminus. Frater Aloysius Gonzaga SJ kemudian dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-5 tahun 1605 dan dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 tahun 1726. Teman-teman, ada satu hal yang menarik nih dari kisah hidup Santo Aloysius Gonzaga, yaitu ketika ia melepaskan kebangsawanannya beserta harta warisannya untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat pakai kacamata dunia, ya mungkin kita bisa bilang tindakannya ini konyol ya. Tapi di sini kita ditantang untuk memakai kacamata ilahi guys. Wah, gimana tuh maksudnya? Yuk coba kita dengar sabda Yesus sendiri. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Eits, ini bukan berarti kita nggak perlu kerja cari penghasilannya. Tapi maksudnya adalah kita diminta untuk lebih mementingkan harta surgawi daripada harta duniawi. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Santo Aloysius Gonzaga. Sebagai penutup, ada satu quotes menarik nih dari beliau. Lebih baik menjadi anak Tuhan daripada raja seluruh dunia. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Aloysius Gonzaga. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Goodbye!